Kita tahu bahwa keberagaman adalah kekuatan kita, dan setiap budaya seharusnya diperkaya oleh budaya lain. Dan saya biasanya fokus pada negara-negara Anglosfer, seolah-olah negara barat lainnya melakukan hal yang lebih baik. Jadi saya punya beberapa contoh lagi tentang pengayaan budaya. Kali ini dari Italia, lihatlah wanita ini. Ini adalah kisah yang sangat tragis. Lihat wanita di sebelah kiri. Sekarang dia seperti ini. Namanya Luana Zerati. Dia adalah seorang pemeriksa tiket bus asal Italia. Salah? Sebenarnya dia berusia 26 tahun ketika ini terjadi. Pada salah satu shiftnya, dia meminta seorang imigran ilegal asal Mesir atau migran, pencari suaka, apapun sebutannya itu tidak relevan, untuk menunjukkan tiketnya. Dia tidak punya tiket. Jawabannya adalah sebuah hantaman kepala yang keras langsung ke wajahnya. Begitu keras hingga menghancurkan septum hidungnya dan menyebabkan trauma kepala yang parah. Luana terjatuh ke tanah, darah mengucur dari hidungnya, dan satu pukulan itu menghancurkan hidupnya. Preman brutal itu tidak peduli, dia tidak takut apapun. Itulah yang terjadi ketika para barbar datang ke negaramu, dan mereka tidak takut pada hukum dan ketertiban. Mereka tidak takut pada masyarakat yang telah mereka serbu. Jadi Luana terjatuh ke tanah, darah mengucur dari hidungnya, bertahun-tahun terbaring di tempat tidur, hampir seperti vegetatif. Tapi kekuatan tekadnya menariknya kembali ke bayangan kehidupan yang pernah ia miliki. Penyerangnya dijatuhi hukuman, coba tebak, hanya 14 bulan penjara. Bahkan lebih parah lagi. Tapi dia tidak pernah menjalani satu hari pun hukuman. Dia menghilang begitu saja, lenyap. Tebak kemana? Mungkin dia pergi ke Perancis atau mungkin Jerman. Mungkin dia tinggal di Inggris di hotel bintang 4. Luana dinyatakan tidak layak bekerja. Sekarang bertahan hidup dengan kurang dari 1.000 euro per bulan. Itu dia. Kisah Luana adalah salah satu dari ribuan, salah satu dari puluhan yang sudah pernah saya liput. Itu belum semuanya, masih ada lagi. Saya sudah membahas cerita ini secara singkat kemarin atau beberapa hari yang lalu. Ini adalah seorang model asal Polandia. Dia sedang bepergian dan dia berada di Milan, di mana dia diserang oleh seorang migran ilegal dan dia diselamatkan oleh seorang pria Italia. Dengarkan ceritanya. Kamu harus membaca subtitlenya. Orang Italia berhak menyerang model asal Polandia. Mereka melihat kelompok itu mendekat. Wanita berusia 30 tahun itu diserang pada hari Jumat lalu pukul 14.00 di distrik Porta Romana yang terletak di pusat kota Milan oleh sekelompok besar pria. Mereka memukulinya dan berniat melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Maaf, kesalahan saya. Dia tidak diserang oleh satu migran ilegal. Kamu pasti pernah melihat video di mana banyak migran dari negara dunia ketiga berkumpul bersama dan mereka menjadi semakin berani. Hal itu membuat mereka semakin berani untuk mendekati wanita dan kemudian menyerang mereka pada dasarnya. Saya memutar video ini beberapa hari yang lalu. Lihatlah video ini. Jadi, supaya kamu mengerti apa yang dia alami, karena jelas cuplikan stok yang akan diputar media Italia itu tidak cukup baik. Beginilah perilaku mereka. Lihatlah ini. Wanita Perancis ini sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Blood gay! Lihat mereka! Tertawa dan melolong. Kembali padanya, kembali padanya, kembali padanya. Hentikan omong kosong ini. Beginilah cara mereka bersikap. Inilah yang mereka lakukan. Inilah yang dia maksudkan. Lihatlah ini. Saya sudah membuat video detail tentang ini. Ini dia. Ini terjadi di Milan. Ini terjadi di Milan. Lihat itu. Lihat ini. Inilah yang mereka lakukan. Lihat ini. Wanita Jerman ini duduk di dalam kereta. Dan pria ini berpikir tidak masalah untuk memegangnya. Membuat gerakan. Lihat itu. Itu adalah kemampuan terbaiknya. Jadi itulah yang dia maksud. Oke? Saya sudah memutar ratusan video seperti ini. Mari kita kembali ke video aslinya. Itulah yang dia maksud. Saya sudah berusaha dengan segala cara untuk mereka. Saya berusaha menghentikan dan melawan mereka, tapi saya tidak berhasil karena mereka begitu banyak. Sayangnya, saya tidak bisa fokus dengan baik pada wajah-wajah mereka. Di kepala saya, semuanya masih terlalu kacau. Mereka mulai memukul saya di perut, di wajah.
Saya masih punya bekas di wajah saya. Menurut pers Italia, seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat menyelamatkan wanita Polandia itu. Seorang pria Italia yang membuat para penyerang ketakutan. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Dia sendiri yakin bahwa pria itu telah menyelamatkan hidupnya. Anak-anak Sami telah tinggal dan bekerja di Milan selama beberapa bulan. Selama ini dia merasa aman di sini, bagian kota. Di mana sampai saat itu dia merasa aman. Saya tidak tahu. Ya, dia seorang model, jadi saya tidak tahu. Mungkin dia woke, siapa yang tahu. Sampai saat itu dia merasa aman. Serius? Video tentang gadis Italia pirang lain yang aku tunjukkan padamu, dia juga sadar dan dia juga bilang menurutnya itu tidak masalah. Aku rasa itu di Roma. Dan setelah dia berjalan-jalan di daerah yang penuh migran itu, dia bilang, aku bahkan tidak tahu. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu di zaman sekarang ini? Dia merasa aman. Dia bilang dia merasa aman. Pasti dia orang yang sadar. Dan itulah yang aku katakan. Semua orang yang sadar ini harus mengalami hal seperti ini agar mereka bisa mengubah pendapat mereka. Dia diserang. Dia dianggap tenang. Sepanjang malam aku menangis. Aku tidak bisa berhenti. Aku sangat ketakutan. Dan saat aku melihat ke cermin, aku melihat mataku masih bengkak karena pukulan. Itu adalah saat-saat yang mengerikan. Kejadian itu sepertinya tidak akan bisa aku lupakan. Meskipun identitas para penyerang tidak diketahui, media Italia meyakini bahwa serangan di Milan dilakukan oleh sekelompok imigran muda dari Timur Tengah atau Asia Selatan. South Asia. Dan mereka mengaitkan kejadian ini dengan masalah yang lebih luas tentang imigrasi ilegal di Italia. Masalah yang tidak hanya terjadi di Timur Tengah atau Asia Selatan, tetapi juga di Prancis atau Jerman. Dari statistik kepolisian di negara-negara tersebut, terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan besar dalam kejahatan, termasuk yang bermotif seksual. Lihat betapa halusnya ini. Lihat betapa halusnya pelaporannya. Seperti ini justru menimbulkan lebih banyak masalah menurut laporan dan statistik kepolisian di negara-negara tersebut. Prancis dan Jerman menunjukkan peningkatan signifikan dalam kejahatan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, butuh waktu bertahun-tahun bagi Anda untuk menyadarinya. Terjadi peningkatan besar dalam kejahatan, termasuk juga yang bermotif seksual. Tren ini sangat jelas. Termasuk pelanggaran. Mereka benar-benar telah mengalami ribuan kasus. Ini sama sekali bukan berlebihan, seperti benar-benar puluhan ribu wanita yang telah mengalaminya dan menjadi korban pelecehan selama 10-15 tahun terakhir. Dalam satu malam saja, pada malam tahun baru 2014-2015 yang menentukan di Cologne, ribuan wanita menjadi korban oleh pria-pria berlatar belakang Timur Tengah ini. Di seluruh Uni Eropa, dan tidak berubah sejak 2000 hingga 2014, yaitu sejak awal krisis migrasi. Menurut data terbaru, pada tahun 2024, polisi mencatat lebih dari 200 kasus di Uni Eropa. 256 ribu kasus kekerasan seksual pada tahun 2024. 256.000 kejahatan terkait kekerasan seksual, di mana 30.028 diantaranya adalah pemerkosaan. Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah kejahatan terkait kekerasan seksual meningkat sebesar 5%, dan kasus pemerkosaan meningkat sebesar 7%. Masalah ini meskipun dalam tingkat yang lebih kecil, saat ini juga sudah mempengaruhi negara kita, yang contohnya secara dramatis adalah kasus kekerasan brutal. Ya teman-teman, hal ini mulai terjadi juga di Polandia. Saya melihat sebuah video beberapa hari yang lalu, di mana gadis-gadis muda Polandia, saya rasa mereka memang gadis-gadis, mereka mengatakan bahwa mereka didekati oleh pria-pria dari Timur Tengah dan mereka berkata, kami ingin berhubungan seks dengan imbalan uang. Itu mulai terjadi juga di Polandia. Saya tidak tahu apa yang berubah di Polandia. Saya tidak tahu apakah ada pemerintahan sayap kiri yang baru atau semacamnya. Saya tidak tahu. Pembunuhan seorang mahasiswi dari Torun oleh imigran ilegal dari Venezuela. Pada saat yang sama, kekhawatiran meningkat bahwa penurunan keamanan akan dipengaruhi oleh Pakta Migrasi Uni Eropa yang akan mulai berlaku pada hari Jumat mendatang. Yang terpenting adalah bahwa Pakta Migrasi akan melegalkan ribuan imigran ilegal yang saat ini berada di Prancis atau Jerman dan mereka akan didorong ke negara-negara Eropa lainnya seperti Polandia. Semua yang terjadi hari ini di perbatasan barat kita akan menjadi hal yang normal mulai 12 Juni. Pada tanggal 12 Juni, itu 2 hari lagi.
Saya tahu mereka telah memaksa Hungaria dan Polandia selama bertahun-tahun untuk menerima lebih banyak pengungsi atau menerima bagian mereka dari pengungsi. Tapi ada sesuatu yang terjadi dalam fakta migrasi ini. Dan itu akan terjadi pada tanggal 12 Juni. Di perbatasan barat kita, mulai 12 Juni akan menjadi hal yang normal. Sama sekali fakta migrasi ini tidak akan berkontribusi pada peningkatan keamanan Uni Eropa. Sebenarnya, hal ini akan menyebabkan Eropa Barat berbagi rasa tidak aman yang telah hancur ini. Pada tahun 2025 di Uni Eropa secara resmi diajukan hampir 700.000 permohonan suaka pertama dan tercatat hampir 200.000 penyeberangan perbatasan ilegal. Sebenarnya angka-angka tersebut jauh lebih tinggi. Hal ini terutama membebani negara-negara anggota yang berada di jalur melintasi Laut Mediterania, yaitu Spanyol, Italia, Prancis, dan Yunani, serta Nah, begitulah keadaan kita teman-teman. Oke, ini dia. Ada video lain. Yang satu ini langsung dari Polandia. Saya tidak tahu apakah ini di Polandia atau tidak. Ya, jadi ini sedang terjadi. Jadi video ini dari Polandia. Wanita ini orang Polandia dan dia berkata, saya benar-benar benci laki-laki. Jujur, saya benci mereka. Media Polandia dan pengguna media sosial menyalahkan seorang asing, tapi dia tidak menyebutkan kewarganegaraan pelaku dalam video ini. Mari kita dengarkan. Sepertinya saya akan muntah, tapi saya harus menceritakannya di sini. Bayangkan saja, saya setiap hari lari seperti itu. Saya pakai headphone, tidak memperhatikan sekitar dan sebagainya. Lalu dari belakang ada sepeda lewat. Dan bayangkan saja, astaga, ada seorang pobrecek dengan ransel besar menepuk pantat saya dari belakang, lalu dia pergi begitu saja. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu orang Polandia, saya tidak tahu. Saya Sekarang mungkin akan menangis, hanya karena jijik dan kalian tahu, karena merasa tidak berdaya. Tapi jangan bilang, oh tunggu dulu, kebetulan sekali. Saya tidak terlihat seperti orang Polandia. Pesepeda bukan berarti itu dia. Tapi lihat, kamu tidak bisa menyangkal bahwa orang aneh ada di semua budaya. Dan tentu saja, masyarakat barat juga punya cukup banyak orang aneh. Tapi lebih mudah menghadapi orang aneh lokal daripada yang asing, oke? Karena orang aneh lokal punya keluarga, mereka takut pada hukum dan ketertiban. Mereka khawatir masuk penjara. Mereka khawatir dengan stigma sosial. Tapi kalau kamu orang asing, kamu tidak peduli. Kamu tidak peduli. Kenapa harus peduli? aku baru saja mendengar seseorang berteriak bahwa dia benar-benar sial, dan aku ingin menangis. Tapi dia malah mempercepat langkahnya dan kamu tahu, aku benar-benar berkeliling. Orang asing lewat setiap beberapa menit dan aku benar-benar merasa sangat jijik. Sampai aku cuma ingin pergi dari sini dan... What the f***, Bukula? What the f***? Amin, itu saja. Seperti... Itu respons yang sangat bodoh, maaf. Seperti dia membenci pria hanya karena itu. Kamu seharusnya membenci pria tertentu. Dan perilaku perempuan liberal seperti inilah yang telah membuat banyak pria menjadi kecewa. Mereka hanya berkata, ya, kenapa kami harus mengambil resiko dipukul di wajah demi membela seorang wanita? Saya rasa situasinya juga tidak akan menjadi lebih baik.